Begitu pasien masuk rumah sakit aneh-aneh lagi tuh. Kenapa aneh-aneh? Seolah-olah pasien BPJS itu nggak bayar, padahal mereka bayar. Oke. Sekarang saya tanya, kalau kita masuk ke misalnya fitness, kita bayar paket terusan 1 tahun, dibanding orang yang datang bayar satu-satu, tiap datang bayar, mana yang paling suka dilayani dengan baik oleh fitness tadi? Harusnya yang 1 juta. Juta kan yang datang sekali bayar pun kan? Nah, BPJS harusnya begitu juga. Oke. Pasien yang dengan dibayar, yang membayar itu, yang pakai asuransi itu harus dilayani lebih bagus. Bukan yang umum. Yang umum kalau dalam posisi tarif yang sama, BPJS-nya duluan. Iya, betul. Harusnya gitu cara berpikirnya. Cara berpikir itu karena dia bayar. Jangan bilang dia tidak bayar, dia bayar. Jadi pasien itu bayar sebenarnya. Makanya pelayanannya harus sesuai standar. Dokternya datang kapan, kalau dirawat visitnya kapan, obat-obatan diberikan apa, gitu. Semuanya harus standar. Dan sebenarnya sebagai rumah sakit sudah punya standar. Ada standar obat dalam formularium nasional gitu ya, ada aturan itu. Udah ada semuanya, tapi kadang-kadang sebagian petugas masih menganggap itu remeh-remeh saja kalau saya katakan. Jadi seolah-olah BPJS darah BPJS ya, jadi seolah tidak ada yang serius gitu. Padahal tidak, mereka tuh bayar. Jangan bilang BPJS tidak bayar, salah tuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana sadolahyo hari kini berkunjung ke rumah senior Bang Andani. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Agak grogi gitu kok. Bang Andani, beliau adalah dokter Andani gitu ya. Bang dulu viral banget pas COVID Bang ya? Insyaallah. Luar biasa. Sampai Pak Dahlan Iskan pun membicarakan beliau gitu. Karena PCR ya Bang? Waktu itu Bang ya? Ya, PCR. Bang menemukan PCR atau konteks itu Bang? Artinya awak mencoba untuk memeriksa pasien ya. Dengan PCR yang awalnya dianggap hanya bisa dikerjakan di Jakarta. Hanya bisa dikerjakan di Jakarta. Nah, katanya bisa kerjaan di mana pun bisa kan, termasuk di Sumatera Barat bisa kerjaan kan. Dan UNAN itu kampus pertama waktu itu ya? UNAN enggak, yang mungkin ada UI dulu. Ada UI dulu yang direkomendasikan BPJS, yang direkomendasikan oleh Kemenkes, Litbangkes, kemudian ada UI, ada Ekmen. Di awal-awal ya. Nah, awak mungkin kampus kedua lah. Kampus kedua. Ya, tapi pada akhirnya awak yang paling banyak. Yang paling banyak yang mampu menyerap masuk untuk tes itu di UNAN sampai 800 sehari Bang. Awak bisa sampai 8.000 sehari. 8.000 tes sehari yang masuk ke labor UNAN? Iya, sehari. Oke. Itu mungkin sanak sadolanya bisa di internet tuh banyak mana. Kalau awak buka di YouTube, buka di artikel tuh isinya kalau masalah COVID, tes itu Bang Andani sadolahnya gitu. Oke Bang kan dokter. Ya. Spesialis Bang di mana Bang? Ambo lebih banyak keahlian ambo di bidang mikrobiologi. Jadi pemeriksaan untuk pasien-pasien infeksi. Jadi fokus ke situ ya. Fokus ke, berarti coba jelasin sedikit ya Bang, biar kawan-kawan yang nonton kok paham. Fokus sih mikrobiologi itu. Jadi mikrobiologi itu adalah bidang ilmu ya, yang tujuannya mengidentifikasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri, oleh virus, atau oleh jamur. Nah itu konsepnya ya. Jadi bakteri, virus, jamur. Nah itu pemeriksaannya dilakukan di labor-labor kan. Termasuk COVID. COVID itu adalah virus. Virus. Nah jadi berada dalam lingkup mikrobiologi juga. Nah itu jadi kalau masuk pasien dengan tanda-tanda infeksi ke rumah sakit, demam misalnya kan, maka preso dahaknya, preso darahnya, preso jambannya, kan, untuk mengkonfirmasi ada enggak kuman-kuman tadi. Kalau ada kuman-kuman tadi, itu kan membantu dokter untuk mengarahkan UB yang cocok. Nah gitu. Misalnya paham. masuk pasien, ke demam berdarah enggak kok, misalnya kan, ada enggak virusnya, apa tipe virusnya. Nah itu. Nah kalau berarti tentu banyak riset Bang di bidang itu kali ya? Iya, banyak kan di situ. Banyak kan di infeksi saja. Nah untuk Indonesia aku Bang,
apa sih Bang virus yang top 3 lah yang paling banyak di masyarakat dan itu membahayakan menurut lo? Ya kalau dulu kan cerita COVID ya. Ya, Tapi insya Allah COVID lewat. udah lewat. Nah kini yang paling yang cukup banyak itu influenza. Influenza. Influenza itu sejak zaman ya awal-awal abad ke-20 lah. Oke, Lado. Sebelum itu pun lado juga sebenarnya influenza tuh. Influenza itu bayangkan saja inilah dan menimbulkan pandemi ya. Itulah barangkali tuh tahun 9 balik 8 balik Iya. ya kan. Kemudian 9 balik 66 lu Hong Kong namanya begitu. Hong Kong, oke. Ya kan. Kemudian 59 nggak salah mau celai. Dan terlalu kanan udah kan. Tapi itu kasusnya cukup banyak. Kematiannya tinggi. Influenzanya. Influenza itu tidak sama dengan COVID. Oh, berarti COVID itu bukan influenza? Bukan. Oke. COVID itu adalah virus yang lain. Oke. Ya kan. Artinya kelompok virus yang lain. Sama-sama virus, tapi jenisnya beda. Sama lah, sukunya lain. Kalau pakai bahasa masyarakat, influenza kok sama salemo kok sama Bang? Ya, kalau di masyarakat kan mereka. Semua yang keluar cairan dari hidung itu influenza. Kan gitu. Influenza, oke. Pada dasarnya tidak selalu. Nggak selalu. Ada pasien-pasien yang alergi, ya kan itu keluar dari hidung juga. Oke. Keluar cairan dari hidung juga kan. Oke. Pasien-pasien karena, tapi kebanyakan, sebagian besar karena influenza. Karena influenza. Kan? Oh, iya. Karena istilahnya super flu. Iya, super Nah, flu. itu ya influenza. Itu influenza. Oh, yang masuk dari Singapura itu ya? Ya. Itu influenza. Kemudian yang kedua, yang cukup banyak juga ya campak. Campak, oke. Campak itu virus juga tuh. Oke. Itu virus juga dan cukup banyak kasusnya. Oke. Ya kan? Walaupun vaksinasi lah Iya. dilakukan secara masif ya. Kalau mau sabit tak masif. Tapi masih ada juga daerah-daerah yang vaksinnya rendah sehingga muncul outbreak. Oke. Muncul ledakan gitu kan. Oke. Ledakan kasus. Sekitar bulan akhir tahun dulu di Madura contohnya. Iya. Dan di Pekanbaru juga jadi outbreak tuh. Oke. Nah itu biasanya berhubungan dengan vaksinasi yang kurang berhasil. Dan ini menular Bang ya? Menular mana? Campak influenza itu menular? Menular lah. Oke. Itu sangat menular. Kemudian demam berdarah. Demam berdarah terutama pada setelah musim hujan ya. Nah itu kan risiko itu. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang pertama, tapi risiko kematiannya lebih tinggi pada yang pertama, kedua tadi. Oh, yang demam berdarah kok? Iya, kayak demam berdarah lagi kira kan. Nah itu yang identifikasi di laboratorium, itu yang preso, identifikasikan artinya sehingga dan rata-rata sebenarnya infeksi virus dia 3 seorang. Oke. Virus itu? 3 seorang. COVID itu 3 seorang tuh. Oh, COVID itu juga seorang. Berarti yang waktu orang udah GHB waktu COVID itu? Nah, itu selalu jadi kan. Itu kadang-kadang kok jadi galak-galak seorang kan. Iya. Bayangkan tuh. Ya itulah karena gagap kalau istilahnya pada waktu COVID itu. Contoh dulu, banyaklah kegagapan awak kan. Contoh misalnya awak orang harus pakai hazmat. Iya. Kadang orang tidak tahu cara penularannya. Oke. Ternyata tanpa pakai hazmat pun tidak masalah. COVID itu? Iya, cukup pakai masker. Pakai masker ya. Mulik tutup sadonya, udah selesai. Aman. Oh, berarti enggak lu semengerikan itu Bana COVID itu? Ada sebenarnya seperti buat enggak. Pakai baju lengkap itu enggak. Artinya enggak ada pengaruh gitu ya. Ya, kebetulan orang sorry ya. aman. Kebetulan orang rumahnya kerja di rumah sakit itu lah pakai jas hujan tuh, pakai kacamata. Tapi enggak harus mau itu harus. Enggak harus WHO udah rekomendasikan itu. Jadi kalau awak cerita COVID dulu ya, sebenarnya banyak kegagapan awak dalam menghadapi pandemi itu. Oke, kegagapan awak menghadapi pandemi ya Bang. Banyak kebingungan, banyak ketakutan. Di awal-awal pandemi, tenaga kesehatan tidak berani masuk menculik pasien tuh. Tidak berani masuk menculik pasien tuh. Ya kan? Lewat video sih. Kalau cilik sejarah virus, kalau kita lihat sejarah virus ya, terutama influenza tadi, itu ledakan pertama itu terjadi sekitar tahun 1918. Oke, 1918. Ya.
Yang Spanyol itu nggak sih Bang? Ya itu namanya flu Spanyol. Flu Spanyol, oke. Dengan kematian sekitar 50 sampai 100 juta orang. Ya kan? Oh, Yang meninggal. meninggal. Ya kan? Kemudian di tahun 1957 itu flu berikutnya, dan terakhir flu Hong Kong sekitar tahun 1960-an. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, flu Hong Kong itu kematiannya sekitar 1 jutaan tahun 68. 1 jutaan ya? 1 jutaan ya tahun 68. Nah itu perkembangan flu, ya kan? Nah kalau misalnya COVID, kalau kita cerita COVID, dia sebenarnya sudah ada dalam bentuk SARS, MERS, ya. Tapi bedanya adalah SARS dan MERS itu tidak bisa menular dari manusia ke manusia. Jadi tidak banyak ledakannya. Dia menular melalui hewan ke manusia. Nah, suku yang sama dengan SARS dan MERS itu adalah COVID. Bedanya adalah COVID bisa dari manusia ke manusia. Bisa dari manusia ke manusia. Oke. Iya kan? Jadi kalau itu virusnya. Nah, kemudian kita lihat lagi, tadi kan yang paling banyak itu kan influenza. Kemudian juga ada campak. Ya. Kemudian terakhir adalah dengue, demam berdarah. Ada sih virus-virus yang lain, biasanya tidak terlalu banyak. Nah, campak juga bisa antar manusia, perpindahannya. Nah, kalau virus yang lain seperti demam berdarah tadi, penularannya melalui nyamuk. Melalui nyamuk. Bukan human to human ya? Nah, bukan. Tapi melalui nyamuk ke manusia. Jadi pola penularan seperti itu. Biasanya habis musim hujan, banyak air tergenang, itu daerah perindukan yang bagus bagi nyamuknya. Nah, itu ya. Jadi konsepnya kita adalah kewaspadaan. Jadi kalau saya cerita ada perang dunia pertama, perang dunia kedua gitu kan. Maka untuk outbreak oleh influenza ada juga outbreak pertama, outbreak kedua, outbreak ketiga. Nah, kita mencegah jangan sampai terjadi outbreak keempat. Nah, makanya sekarang WHO sudah melakukan screening secara awal. Daerah-daerah yang kasus influenzanya meningkat langsung diambil sampelnya. Ya kan? Tujuannya apa? Untuk melihat ada nggak kemungkinan tipe-tipe yang baru dari virus influenza itu ya, yang kira-kira berpotensi untuk menjadi pandemi baru. Tapi potensi itu ada Bang? Ada, pasti ada. Pasti ada lah ya? Pasti ada, karena gini, virus itu kan umumnya berkembang dari hewan. Nah, pada kondisi tertentu, dia bermutasi, berubah, sehingga dia bisa menginfeksi manusia, dan bisa berpindah dari manusia ke manusia. Nah, saat dia berpindah dari manusia ke manusia, masalahnya muncul. Apalagi kalau perpindahan itu melalui, umumnya kalau flu itu kan melalui drop batuk ya, melalui udara, cairan yang dilepaskan ke udara, kemudian dihirup oleh orang sebelah. Nah, umumnya seperti itu kan, cara penularannya seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, ya kalau penularan seperti itu, jadi kan gampang. Jadi mudah terjadi penyebaran. Nah, yang kita hadapi itu adalah pergerakan mobilitas manusia yang besar, ya kan, belum semua daerah dengan teknologi yang bagus. Ya kan, nah itu kan jadi masalah semua. Kalau kita lihat ya, itu kan jadi masalah semua. Nah Bang, sedikit habis potong nih Bang. Karena Bang memang waktu COVID itu memang kama-kama ya, mau urus sadalahnya gitu. Kalau di masyarakat kok Bang, di masyarakat kelas menengah ke bawah kok Bang, ada yang ngecek lah, kok konspirasi, terus kok dibuat atau pendapat Bang. Apalagi keluar dokumen siap kemarin kan? Bang baca tuh maksudnya? Iya. Itu Bang. Jadi, point of view Bang. Jadi gini ya, maksud saya gini. Ini era kebebasan. Ya kan, era kebebasan. Orang boleh statement apa saja. Tapi harusnya statement itu jangan membuat masyarakat jadi resah. Maksudnya, mari kita buktikan di forum ilmiah. Jangan bersorak-sorak di luar gitu. Kenapa saya katakan demikian gitu kan? Karena risiko yang paling menderita itu masyarakat. Nah, masyarakat gitu. Saya akan sampaikan begini. Pertanyaan pertama, apakah COVID itu konspirasi? Nah, gitu kan? Kalau saya bilang, siapa yang berkonspirasi? Kalau kita sebut Amerika konspirasi,
rasanya tidak masuk akal. Kenapa? Karena kematian akibat COVID di Amerika lebih 1 juta orang. Oke, di Amerika. Hmm. Oke. Lebih 1 juta orang gitu. Nggak mungkin konspirasi gitu kan. Sampai mengorbankan sebanyak itu masyarakat. Nggak mungkin. Oke. Nah, ya kan? Kalau misalnya Cina. siapa negara yang paling banyak untung dari COVID? Oke. Kalau sebelah sini diuntungkan. Kalau kita lihat negara yang paling banyak untung dari COVID, dari penjualan vaksin, kemudian diagnostik, kemudian risiko yang paling kecil, ya Cina. Oke. Makanya pada waktu itu negara-negara Eropa, Amerika, dan WHO mencurigai itu Cina. Oke, karena dia yang paling diuntungkan. Nah, kan yang paling untung kan. Nah, tapi kita tidak punya bukti sampai hari ini. WHO juga tidak punya bukti. Iya. Kemungkinannya apa? Kemungkinan adalah Cina itu menginventarisir semua virus-virus. Jadi pada lab virologinya di Wuhan, itu semua diinventarisir. Semua virus-virus itu dikumpulkan, disimpan, dikoleksi. Oke. Bisa saja terjadi proses mutasi antar virus. Ya. Nah, jadi ada istilahnya bak komponen virus ini pindah ke sini. Oke. Sehingga yang awalnya tidak bisa berpindah antar manusia, sekarang berpindah antar manusia. Dan karena sedikit kecerobohan, lepas keluar. Bisa saja seperti itu, gitu kan. Tapi bisa juga memang direkayasa, sengaja dilepaskan. Oke. Tapi Ya. mereka sudah siapkan vaksinnya, sudah siapkan semuanya, gitu. Bisa saja seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi kenyataannya COVID memang ada. Virus itu memang ada. Pak. Mau Kita di konspirasi atau laboratorium enggak? melihat, gitu, ada. Iya. Makanya kita disuruh berpikir, disuruh belajar, disuruh yakin ke orang yang memang ahlinya di bidang itu. Jangan kita mendengar komentar orang yang tidak ahli sama sekali, tidak mengerti sama sekali. Namanya masyarakat ya, Pak. Ya kan? Nggak, maksudnya gini, kalau masyarakat itu tidak masalah ya. Iya. Tapi saya lihat beberapa Banyak influencer juga kan? tokoh-tokoh itu memberikan statement. Iya. Seolah virus tidak ada, seolah itu rekayasa dan sebagainya. Kalau saya sih tidak. Virus itu ada. Kita bisa periksa, kita lihat urutan DNA-nya kita bisa lihat. Iya. Iya kan? Tapi kata Dharma Pengrekun emang ikut gak, Bang? Emang nonton gak? Iya. Ya, kata Dharma Pengrekun itu gimana tuh, Bang? Nah, saya tidak membahas orang ya. Iya. Bahasa saya, ya dalam agama kita diajarkan. Kalau kita mau mendengar, gitu kan, dengarlah orang yang memang bidangnya. Betul. Itu kuncinya. di bold ya, di kuncinya di situ gitu ya. Sekarang walaupun dia jenderal, apa dia paham mengenai virus kan? jadi konsepnya seperti itu, gitu kan. Ada dokter, spesialis jantung misalnya, apa dia paham virus? Iya. Konsepnya seperti apa gitu. Boleh aja kita menuduh-nuduh macam-macam. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat kita tidak percaya. Oke. Sehingga masyarakat kita tidak patuh. Oh ini rekayasa, vaksinnya rekayasa. Tahu enggak? Saya melakukan kajian terhadap 5 juta sampel ya vaksin. Apa yang kita dapatkan di situ? Orang tua yang divaksin, ya, yang divaksin lengkap, itu risikonya untuk terinfeksi virus berikutnya lebih kecil. Oke. Risikonya untuk jadi berat itu kecil, risiko kematiannya kecil. Oke. Sampai 2 kali lipat tuh turun lebih rendah. Yang COVID petang tuh, Bang? Yang petang tuh. Rendah. Nah itu kita punya data. Iya. Kita punya data itu. Bukan opini lagi tuh, Bang ya. Data. Karena dari riset itu ya. Datanya ada gitu. Jadi selalu dilaporkan ke Pak Menteri. Data-data seperti itu. Sehingga kita berkesimpulan. COVID itu, vaksinasi COVID itu bisa menurunkan resiko severitas. Resiko beratnya penyakit. Resiko kematian. Pada orang tua dengan komorbid. Oke. Data tuh jelas gitu ya. Secara ilmiah saya jamin tuh betul. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan lah. Dipertanggungjawabkan data itu. Iya. Karena di riset secara akademis. Kan datanya ditarik tuh banyak. Ditarik dari sistem informasi ya. Nah, ditarik dari sistem itu kemudian disusun. Iya. Saya yakin tuh betul. Bagi mereka yang sudah divaksin COVID, daya tahan mereka jadi lebih kuat. Iya kan? Ya itu data risetnya gitu. Dari sini. Jadi tidak ada apa-apanya. Saya nggak tahu kalau misalnya orang boleh, tapi maksud saya gini. Kalau kita memberikan opini-opini sehingga masyarakat jadi terganggu gitu kan, yang rugi itu masyarakat. Oke. Kenapa saya bilang gitu? Masyarakat tidak mau divaksin, masyarakat tidak mau jaga jarak, masyarakat tidak mau apa, mengurangi aktivitas sehingga mereka tertular itu gampang. Saya datang ke daerah-daerah, apa di satu masyarakat daerah itu bilang. Saya tanya, berapa orang meninggal di sini per hari selama masa COVID? Dia bilang meninggal 1, 2 per hari. Wajar nggak satu negari meninggal 1 orang tiap hari? Udah wajar kan? Berarti paling tinggi berapa? Bisa 4 Pak. Sehari ya? Banyak kan tuh? Iya. Kan mereka nggak mau diperiksa.
Betul. Lu mau diperiksa betul. Mau diperiksa tuh. Nah, kenapa terjadi kematian banyak di daerah itu kan? Penyebabnya sederhana saja, karena mereka tidak percaya, mereka tidak mau diperiksa. Nah, pada kelompok tertentu, orang tua dan sebagainya, ada masalah dengan pernafasannya, dia tidak datang ke fasilitas kesehatan, oksigennya nggak dapat, semua udah tahu dia. Udah berat aja baru tahu. Iya. Dan mereka lebih apa ya? Biarlah mati asal bukan COVID. Di daerah-daerah lain juga begitu, Madura juga begitu. Biar meninggal sama bukan COVID. Nah, kenapa? Karena ada kesalahan. Apa kesalahan kita yang paling fatal pada waktu COVID adalah kita memberikan kebijakan yang keliru. Di mana orang COVID kuburannya harus di sini. Itu keliru tuh. Seharusnya mau dikubur di mana aja enggak masalah. Kalau meninggal orangnya, ada masalah. Itu masalah tuh. Tidak masalah. Menularkan. Jadi gini. Penularan COVID terbanyak itu kan melalui batu, bersin, gitu kan. Saya tanya, orang meninggal masih batu enggak dia? Oke. Masih bersin enggak dia? Oke. Nah, ada lagi. Cuman ketakutan yang bikin masalah gitu. Stigma di masyarakat Stigma itu yang masalah. Saya lihat tuh orang-orang tua. Orang tua kena COVID tidak boleh didampingi. Gitu kan? Nah, apa yang terjadi? Tidak makan-makan dia. Meninggalnya bukan karena COVID, karena gak cairan. Karena dia stres kan, orang makan dia. Iya. Jadi kalau kena COVID yang paling penting itu gembira, jangan stres. Apapun penyakitnya sebenarnya Bang. Iya, pada saat gitu ya. Tapi kalau COVID itu pada jelas sekali tuh. Orang belum apa-apa udah stres kali. Takut kalau kena COVID gitu kan. Iya. Oke Bang, kita balik ke 3 virus tadi Bang. Sebelum kita lanjut topik berikutnya. Ini kan virus yang paling banyak di tengah masyarakat kita. Nah, gimana cara masyarakat kita untuk menghindari virus-virus yang berbahaya itu? Influenza, campak, dan demam berdarah. Influenza lebih ringan ya. Sampai sekarang dia karena sudah banyak kita yang terpapar. Jadi sistem imun tubuh kita udah kenal. Jadi nggak ada lama-lama. Yang kedua, campak juga tidak terlalu banyak. Terutama anak-anak dengan kondisi gizi yang kurang bagus, itu bisa agak berbahaya karena ada infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu adalah infeksi oleh bakteri yang lain. Nah, paling sering itu diare, infeksi paru. Nah, itu harus pada kita. Ini kalau anak campak, kemudian ada mulai tanda-tanda gangguan pernafasan, harus segera ke rumah sakit. Harus segera ke rumah sakit, jangan tunggu-tunggu. Kalau dulu banyak mantin tuh. Ya kan, campak sendiri jarang. Karena dianggap demam biasa mungkin sama masyarakat. Lah kalau keluar campaknya gitu kan? Iya, ada keluar selesai. Memang campak itu. Campak itu demam 3 hari, kemudian muncul merah-merah, ya kan sekitar 3-4 hari lagi, kemudian hilang habis. Semua dia. Oke. Jadi kalau misalnya saya ketemu pasien dulu ya, dikasih obat sama dokter, kemudian setelah dia makan obat merah-merahnya muncul. Marah-marah dia kan, kenapa merah-merah? Saya makan obat. Cuma itu jalan penyakitnya begitu. Emang proses penyakitnya seperti itu. Gitu. Itu yang campak ya Bang. Nah, jangan gara-gara makan obatnya merah-merah yang muncul. Enggak. Iya. Nanti Bang, influenza itu kan virus paling banyak. Hampir mungkin kita 3 bulan sekali itu pasti kena. Ya, terutama influenza tuh Bang. Musim hujan. Apalagi musim hujan. Sekarang kan musim nggak jelas nih Bang. September sampai Maret itu risiko tuh. Risiko untuk kena influenza. Itu menular antar manusia ke manusia. Antar manusia. Nah gini Bang, gimana cara kita, misalnya nih Hafiz nih, kadrullah terinfeksi influenza gitu. Apa langkah-langkah yang harus lakukan Bang? Yang paling bagus itu sebenarnya gini, kalau kita serangannya lagi, kita sampai meriang, demam, kita istirahat gitu ya. Vitamin, udah santai istirahat dulu. Kemudian kalau kita keluar ya pakai masker kalau bisa supaya orang jangan terganggu. Biar orang juga terganggu, jangan terganggu. Umumnya ringan. Atau ada obat-obat rekomendasi nggak Bang di apotik atau apa gitu? Enggak, vitamin. Karena nggak perlu antibiotik, nggak perlu antivirus tuh. Oh itu? Nggak perlu. Vitamin aja cukup. Karena itu hal yang biasa bagi masyarakat. Karena dia sembuh sendiri. Oke. Jadi kita dengan daya tahan tubuh kita makin bagus, dia akan sembuh sendiri. Kadang masyarakat kita tuh panik Bang. Kena flu kan, kepala paniang, badan nggak lama kok. Maka solusinya itu. Maka kalau saya sih membayangkan kasus seperti ini kita harus banyak diskusi ya dengan tenaga kesehatan apa harus kita lakukan. Kalau saya sih gitu ya, pikiran saya memang kalau kita punya masalah hukum, kita punya konsultan hukum. Kalau kita berkaitan dengan keuangan, kita punya konsultan keuangan. Idealnya juga begitu. Kalau masalah kesehatan, kita punya konsultan kesehatan. Iya. Nah itulah yang dikembangkan orang sekarang sebenarnya
dengan konsep dokter keluarga. Ya. Jadi klinik-klinik itu harusnya jadi dokter keluarga. Jadi dokter keluarga. Nah ini sekarang enggak, dokter klinik-klinik yang punya orang kaya. Dokter jadi objek di situ. Jadi enggak ada dia jadi apa. Enggak ada dia merasa punya link dengan pasiennya. Harusnya kita ke rumah sakit atau klinik itu kan nggak sakit pun boleh ke situ kan harusnya, Dok. Ya, untuk kita diskusi, bertanya gitu. Nah, idealnya begitu. Kalau di luar negeri kita lihat ya. Misalnya dokter keluarganya datang ke rumah pasien. Oke. Dokter tunggu nemuin pasien gitu, ngomong sama pasien. Kan gitu kan? Iya. Bentuk saya pernah waktu di rumah sakit, pasien nanya, "Dok, kalau di sini dokter anak khusus digestif siapa ya?" Nah, gitu kan. Iya. Saya tanya, "Kok Ibu tahu dokter-dokter gitu?" Kan taunya orang dokter anak semua kan. Iya. Oh iya, dokter keluarga saya bilang gitu. Oh. Jadi kalau di luar negeri itu semuanya rekomendasi dokter keluarga. Oh, rekomendasi dokter keluarga. Dan itu fungsi klinik-klinik harusnya. Nah, harusnya kalau kita di klinik banyak klinik seperti itu. Jadi sekitar 2.000, 3.000 pasien, satu dokter keluarganya. Tapi kalau nggak sakit gini nggak boleh ke rumah sakit, Bang. Enggak, kalau ke klinik. Lah parah sakit baru. Aku lalu pulang lu aja. Jadi gini masalahnya. Kenapa saya bilang gitu ya? Dalam apa? Ini kita cerita lain ya. Tentang apakah boleh orang tidak sakit ke rumah sakit. Betul. Ya kan? Kan sudah ada aturan. Semua orang sakit awalnya dulu ke klinik dulu. Nah ke klinik nggak ada masalah. Silakan ke klinik. Kalau kondisinya emergensi, gawat, berat, bisa langsung ke rumah sakit. Bisa langsung ke rumah sakit. Cek UGD. Oke. Jadi enggak. Tapi kalau kita batuk pilek mau dirawat, enggak mungkin lah. Iya. Karena kebutuhannya nggak seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau saya melihat sebenarnya apa yang dirancang itu sudah sangat bagus. Cuman ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Seperti bagaimana menempatkan dokter umum itu bisa sebagai konsultan bagi pasien. Oke, betul. Sehingga kalau misalnya kita di rumah sakit, pasien dengan enak bertanya, keluarga pasien tanya, "Dok, ini dok pasien si Anu lagi dirawat dok di rumah sakit." Nah gitu. Kalau dokter yang punya sense, dia datang ke rumah sakit, dia lihat. "Oh gini Bu, ini enggak masalah, ini gini-gini, perjalanannya begini Bu. Wah ini Bu harus begini ya. Supaya Ibu jangan boros, berbazir," gitu kan. Nah itu kan bisa dijelaskan oleh dokter keluarganya kan. Iya. Nah kalau saya sih melihatnya begitu. Jadi konsep awal itu sebenarnya emang dokter keluarga. Tapi sedihnya kita kan cuma sekedar nama saja. Implementasi realnya hampir tidak ada. Saya dulu waktu saya masih saya mengembangkan konsep dokter keluarga itu dulu itu untuk perusahaan-perusahaan. Jadi kalau ada keluarganya dirawat di rumah sakit kita dampingi. Iya. Kalau misalnya dia di rumah kita datangi. Iya. Itu dulu. Nah itu bagus malah tuh. Karena itu bagus. Kenapa? Karena kita bisa ngontrol dari awal semuanya. Gimana perkembangannya? Dari awal kita bisa kontrol semuanya tuh. Tapi kan ini kan pandangan Hafiz, Bang ya. Benar atau enggak gitu. Sistem kesehatan Indonesia itu kan kuratif ya. Orang bukan pencegahan gitu. Tapi lebih ke pengobatan. Itu menurut Abang apa? Ya. Jadi gini ya. Sebenarnya ya. Di Kementerian Kesehatan ya. Itu banyak upaya preventif. Oke. Contoh. Pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk masyarakat. Masyarakat tidak mau datang. Itu preventif tuh. Oke. Kenapa? Dengan cara seperti itu tahu kita dari awal. Dia ada hipertensi, dia diabetes, dia macam-macam tahu. Oke. Nah, misalnya screening kanker leher rahim sekarang untuk wanita-wanita itu pencegahan untuk CSRP. Itu gratis? Gratis. Oh ya? Iya. Untuk CSRP gratis itu semua. Di puskesmas ada? Dia diambil spesimennya di puskesmas, bisa diperiksa di laboratorium daerah. Oke. Gratis. Vaksinasi, bisa vaksinasi itu pencegahan. Itu gratis? Apapun? Vaksinasi gratis. Kan kita aja nggak mau. Banyak masyarakat kita nggak mau. Kan kalau sekarang angka capaian vaksinasi kita kan tidak menggembirakan, mau saya bilang. Iya. Nah ini kan menjadi PR besar ya. Itu semua preventif. Jadi orang mau screening untuk ibu-ibu ibu-ibu yang beresiko ya untuk terjadinya kanker leher rahim dengan pemeriksaan human papillomavirus. Itu yang pertama. Nah, itu dilakukan ya. Yang kedua, orang melakukan pemeriksaan
screening di puskesmas untuk hipertensi, untuk diabetes, dan sebagainya, itu bagian pencegahan. Nah, kemudian dukungan dorongan-dorongan untuk orang olahraga, itu pencegahan. Tapi masyarakat kita nggak mau, kan nggak paham. Kenapa, Pak? Kenapa? Jadi kita berpikir lebih dalam. Kenapa bisa seperti itu masyarakat kita? Jadi gini, coba lihat data tingkat IQ masyarakat kita. Oke. Itu hampir sama dengan Timor Leste, di bawah di Asia Tenggara. Oke. Nah, semakin rendah tingkat IQ kita, tingkat penerimaan kita juga susah. Oke. Memberikan pemahaman itu susah. Ya kan? Apalagi pengaruh TikTok banyak, pengaruh media sosial banyak, sehingga so taunya lebih tinggi. Iya. Jadi kita susah memberikan pemahaman yang benar, apa yang harus dilakukan seharusnya. Mereka bisa tidak percaya sama orang yang expert di bidang itu. Nah, itu kan bisa saja hal seperti ini terjadi. Trauma juga waktu COVID dulu. Itu pengaruh terlalu besar sekarang. Iya. Ya, jadi masyarakat trauma. Orang kesehatan suka-suka dia aja. Harus begini, harus begini, harus begini. Ya, itu kan jadi masalah. Jadi kalau saya ya, kalau kita berpikir sekarang, memang kita harus jor-joran memberikan edukasi bagi masyarakat kita. Bagi masyarakat kita. Terutama di daerah-daerah. Nah, tokoh-tokoh masyarakat, kader-kader semua harus disiapkan untuk itu. Itu penting. Kalau kita bicara kesehatan masyarakat. Iya, masyarakat. Mulai dari situ. Nah, bagaimana kita bergerak bersama untuk itu? Itu yang masih kurang. Kalau saya melihat itu masih kurang. Betul. Masih kurang ya. Jadi seolah-olah masyarakat itu jadi objek aja. Atau ini kepala daerahnya yang kurang paham terkait apanya? Cara berpikir kesehatan. Siap. Ya, memang susah kan orang memahami tentang kesehatan. Misalnya contohnya stunting yang paling gampang kita lihat kan. Iya. Tidak semua orang paham kenapa stunting. Untuk apa stunting. Bayang orang stunting itu pendek, itu aja. Stunting itu orang tahunya pendek? Pendek. Sebenarnya stunting itu apa? Nih kita pindah-pindah. Sebenarnya pendek itu cuma nampak. Oke. Yang nampaknya pendek. Tapi yang dinilai dari stunting itu adalah perkembangan otaknya. Oke. 75% perkembangan otak itu terjadi 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama. Jadi 3 tahun lah berarti tapi kan tidak bisa orang lihat otak orang kan? Iya. Nah, kalau ada gangguan perkembangan otak itu, yang nampak itu pendek. Oke. Terlihat ya. Iya. Yang terlihat itu pendek. Jadi kenapa itu terjadi? Karena asupan gizi pada waktu 1000 hari pertama itu tidak optimal. Kenapa tidak berat badan jadi acuan? Berat badan tidak bisa acuan. Anak di diare beratnya turun. Iya. Jadi berat badan tidak bisa acuan. Gizi jangka panjang dinilai dari panjang badan, tinggi badan. Oke. Nah, ini yang di balik pendek itu ada otak yang tidak berkembang. Kalau otak tidak berkembang, resikonya IQ rendah tinggi. Resiko rendah tinggi. Nah, itu realita yang harus kita lihat. Kalau saya sih melihatnya begitu ya. Jadi kalau mau generasi emas ya 2045 ya kan, maka yang harus kita benahi adalah bagaimana gizi 1000 hari pertama mulai dari ibu hamil sampai 1000 hari pertama kehidupan anak itu betul-betul dikontrol. Kalau mau stunting itu hilang, kalau mau generasi emas tercapai. Tapi setelah Bang bicarakan, habis kan kuliah Bang. Kuliah S1, ya alhamdulillah S2 gitu kan. Tapi memang informasi stunting yang Mas sampaikan itu tidak sampai ke kami gitu. Ya, kalau bicara akses pendidikan, habis dapat akses pendidikan. Saya pernah bilang di satu daerah ya, kalau angka stunting di Karang-Karang, angka stunting di Akal-Akali, yang rugi itu daerah sendiri. Ya. Karena sumber daya tidak ada hebat. Betul. Nah, kalau anak-anak stunting ya kita ya paling bisa pada waktu pemilu kasih uang, selesai masalah tuh. Ya. Ada mau demo kasih uang, demo dia nggak bisa, dia suruh tuh. Karena pikirnya sampai situ cuma. Berarti orang demo bayaran tuh juga IQ-nya rendah. Nah, itu saya bilang kan. Kalau orang pintar mana mau disuruh demo bayaran? Iya. Itu logika yang sederhana lah. Konkret ya. Makanya ini menjadi masalah serius. Kalau kita ingin anak-anak kita pintar, maka harus kita perbaiki di 1000 hari pertama. Kalau kita ingin mencapai generasi emas, 1000 hari pertama itu harus kita bereskan. Nggak ada solusi lain. Tidak ada solusi lain? Nggak ada. Itu yang paling krusial. MBG Bang, MBG? Nah, MBG kalau misalnya menyasar ibu hamil dan anak-anak di bawah 1000 hari pertama, saya bisa tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang lebih banyak ke anak-anak SD, SMP, saya rasa untuk tingkat intelijensia tidak banyak pengaruh. Tidak terlalu banyak pengaruh. Untuk fisik bisa saja bagus gitu ya.
Tapi untuk intelijensia belum tentu. Sedangkan yang kita butuhkan tuh intelijensia sebenarnya, Bang. Iya, yang kita butuhkan tuh anak-anak pintar. Sekarang dengan kondisi hari ini ya, kita berharap kita akan banyak muncul anak-anak pintar sehingga bisa melakukan inovasi, bisa membuka lapangan kerja ke depan. Hati-hati. Kalau kita banyak penduduk di masa depan, ya kan, usia muda itu banyak, tapi tidak kompeten, tidak kuat, tidak siap, tidak inovatif, akan banyak pengangguran. Iya. Akan banyak pengangguran. Iya. Nah, itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Maka kita butuh anak-anak yang pintar, yang bisa sekolah, bisa keluar negeri, semua bisa. Jadi seimbang dengan apa yang dirancang oleh pemerintah. Kalau sekarang yang sekolah keluar negeri siapa? Kebanyakan anak-anak orang kaya juga. Iya. Mereka sejak kecil udah nasib juga. Gitu. Udah ada ahli-ahlinya di rumah, ahli gizi di rumah, ahli kesehatan di rumah. Jadi saya melihat untuk membangun generasi Indonesia, generasi emas 2045 itu, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah betul-betul membangun dari bawah. Dari mulai ibunya hamil, itu harus dibangun. Termasuk sosialisasi ke SMA gitu. Kalau saya tanya, mana bagus ibu hamil dibagikan susu gratis, ya kan? Dibanding dengan anak dikasih makan, itu bisa pilihannya ya. Kalau saya lebih milih ibu hamil dikasih susu gratis. Oke. Anak-anak dikasih susu gratis, semua kan susu semua. Iya. Itu lebih bagus lagi gitu kan. Tapi kalau bisa dua-dua itu lebih bagus. Iya, bisa saya lihat sekarang beberapa daerah, beberapa apa sudah mulai kebijakan ke arah situ. Cuma harus dikontrol. Apakah non gizinya mencukupi atau tidak. Karena beda kan makanan untuk anak sekolah dengan ibu hamil itu nggak sama. Iya. Komposisinya, kandungan gizinya nggak sama tuh. Itu banyak hal sebenarnya yang bisa kita eksplorasi ya dari kondisi anak-anak ibu hamil, anak-anak di bawah 2 tahun, anak-anak balita dan sebagainya, banyak hal yang bisa kita diskusikan sebenarnya. Tapi saya pikir inilah kondisi yang beda. Iya, betul. Nah, kalau kita membangun bangsa ini mulai dari 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu menyangkut perkembangan otaknya. Ya, Mas Badi, Hafiz aja sampai hari ini udah punya 3 orang anak nih, Bang. Baru tahu informasi-informasi seperti ini. Ya kan, apalagi yang lain, teman-teman yang lain yang nggak punya akses informasi itu gitu kan. Oke, Bang, ini pertemuan pertama kita nih, kita kemana-mana dulu, mungkin bakal ada pertemuan berikutnya. Diskusi kita kemana-mana nih saya bilang. Kita dari mulai virus, iya, kesehatan Indonesia. Bagi saya enggak masalah. Ada banyak topik yang menarik ya kalau saya lihat ya, yang perlu masyarakat tahu. Misalnya bagaimana pelayanan di rumah sakit, ya, bagaimana penggunaan antibiotik. Ini masalah serius nih. Betul. Orang sedikit-sedikit mengantibiotik, virus itu nggak perlu antibiotik. Jadi kalau orang influenza nggak perlu antibiotik. Gitu kan? Vitamin cukup gitu. Vitamin cukup. Bahkan dari buah-buah pun bisa gitu ya. Minum banyak dari buah-buah gitu, Bang ya. Jadi jelas konkret gitu. Nah ini kadang-kadang orang lupa. Ya kan tidak semua pakai antibiotik. Nah ini PR lain. Iya. Nanti kita kapan-kapan kita diskusi. Iya, kita diskusi ya. Kan. Berikutnya lagi adalah isu-isu menarik ya, masalah BPJS. Bagaimana sebenarnya hak pasien, PBI dan sebagainya. Berikutnya lagi masalah tentang bagaimana kemandirian kita di bidang kesehatan. Nah, saya lihat itu hal-hal yang menarik semua. Nah, oke, Bang. Sebelum kita, saya pastikan ini bakal ada beberapa episode berikutnya kita khusus berbicara tentang kesehatan. Tapi untuk episode ini kita tutup dengan diskusi ini ya, Bang. Yang paling umum, yang menurut Hafiz pribadi masyarakat kita bisa nikmatin informasi ini itu terkait pelayanan rumah sakit, Bang. Ini kan sempat simpang siur nih. Coba kita bedah satu ini, Bang. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi hari ini yang pertama kita gado-gado ya. Iya, gado-gado. Kita kemana-mana dulu. A, B, C, D. Nanti kita fokus satu persatu. Oke. Iya. Di Bang, hari ini sebelum kita tutup dengan berbicara tentang pelayanan rumah sakit nih, Bang. Hari ini masyarakat kita memang tabu lah berbicara tentang pelayanan rumah sakit. Di rumah sakit sendiri orang melihat hierarki tenaga kerja, bukan tenaga kerja apa ya, tenaga medis lah, Bang ya. Dokter ini. Nah, masyarakat tuh harusnya seperti apa, Bang? Untuk bisa mendapatkan pelayanan maksimal di rumah sakit. Ya, jadi saya katakan gini ya. Satu prestasi besar negara kita adalah hampir 95% masyarakat itu dijamin dengan asuransi. Ya kan? Nah, jadi universal health coverage. Jadi betul-betul dijamin lah gitu. Bisa disediakan oleh dirinya sendiri, pribadi bayar.
bisa oleh institusinya, ya kan, bisa oleh pemerintah Kemenkes, pemerintah pusat, bisa juga oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, gitu kan. Cuman ini luar biasa. Jadi pelayanan kesehatan untuk masyarakat itu betul-betul terkontrol. Dan kalau kita lihat ya, ini sangat membantu sekali. Masyarakat tidak perlu berpikir lagi masalah duit. Cuman ada yang menjadi problem. Pemerintah melihat tuh hampir 100 juta lebih. Itu subsidi semua tuh. Masyarakat kita? Ya, hampir setengah malah. Hampir setengah berarti. Sepertiga lah, pasti sepertiga. Ya. Setengah lah tuh. Iya, hampir setengah betul-betul. Ya, kan kita 185 juta cuman. Nah, sepanjang subsidi tuh. PBI ya. Nah, ini yang jadi masalah. Bahwa pemerintah juga tekor juga kalau ditalangin terus tahun seperti itu terus. Oke. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah mampu nggak masyarakat kita membayar sebenarnya? Oke. Ya kan? Ini iya ya. Sistem penjaminan kesehatan kita itu adalah sistem yang paling baik. Sistemnya? Iya, sistemnya. Karena tidak perlu masyarakat bayar. Oke. Nah, pertanyaannya gini, contoh gini ya. Kalau kelas 3 berapa bayar? 35.000. 35.000. Betul. Ya, misalnya 35.000. Ya kan? Masih subsidi oleh pemerintah 5.000. 35.000 coba hitung. Bisa dapat apa? Ya. Kalau misalnya dalam satu rumah itu ada 4 orang. 35.000 kali 4. 140.000. Ya kan? Sebulan. Kali 12. Ya kan? Ya, setahun. Nah, misalnya kita 1,48 juta. Ya. Nah, kali 10 tahun misalnya 14 juta. Satu kali operasi habis itu. Iya ya. Satu kali operasi satu cancer, dalam misalnya, rumah tangga itu aja operasi habis itu ya. Nah, jadi konsep asuransi itu apa sebenarnya? Konsep asuransi itu gotong royong. Oke. Yang BPJS itu. Gotong royong ya, itu pertama ya. Nah, sekarang kalau masyarakat itu beli rokok, ya kan? Saya rasa kalau dia beli 3 bungkus rokok sebulan itu cukup untuk ke premi asuransi. Kelas 3 untuk 4 orang. Ya. Ya kan? Mau nggak masyarakat? Nggak mau dia. Makanya yang banyak terjadi itu yang subsidi-subsidi itu sebagian besar ya itu sebagiannya mampu sebenarnya. Masa 150.000 nggak mampu dia? Ya kan 4 kali 35 kali 40.000 kan? Nggak mampu udah sebulan. Kan cuma 3 bungkus rokok. Nah itu contoh ya. Kenapa terjadi? Karena belum ada kesadaran, pemahaman. Itu yang pertama. Yang kedua yang jadi masalah. Begitu pasien masuk rumah sakit aneh-aneh lagi tuh. Kenapa aneh-aneh? Seolah-olah pasien BPJS itu nggak bayar, padahal mereka bayar. Oke. Sekarang saya tanya, kalau kita masuk ke misalnya fitness, kita bayar paket terusan 1 tahun, dibanding orang yang datang bayar satu-satu, tiap datang bayar, mana yang paling suka dilayani dengan baik oleh fitness tadi? Harusnya yang 1 juta. Juta kan yang datang sekali harusnya. bayar kan? Ya. Nah, BPJS harusnya begitu juga. Oke. Pasien yang dengan dibayar, yang membayar itu, yang pakai asuransi itu harus dilayani lebih bagus. Bukan yang umum. Yang umum kalau dalam posisi tarif yang sama, BPJS-nya duluan. Iya, betul. Harusnya gitu cara berpikirnya. Cara berpikir itu karena dia bayar. Jangan bilang dia tidak bayar, dia bayar. Jadi pasien itu bayar sebenarnya. Makanya pelayanannya harus sesuai standar. Dokternya datang kapan, kalau dirawat visitnya kapan, obat-obatan diberikan apa, gitu. Semuanya harus standar. Dan sebenarnya sebagai rumah sakit sudah punya standar. Ada standar obat dalam formularium nasional gitu ya, ada aturan itu. Udah ada semuanya, tapi kadang-kadang sebagian petugas masih menganggap itu remeh-remeh saja kalau saya katakan. Jadi seolah-olah BPJS ya, jadi seolah nggak ada yang serius gitu. Padahal tidak, mereka tuh bayar. Jangan bilang BPJS tidak bayar, salah tuh. Jadi asuransi itu di mana-mana juga begitu. Mereka bayar di depan dulu, ya kan? Mereka bayar di depan dulu dalam bentuk premi. Nah, nanti itu yang digunakan. Kan tidak semua sakit. Saya contoh, di mana kalau gitu di mana untungnya? Cara melihat untung nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 1 juta orang dengan premi misalnya 35.000, berarti 35 miliar kan? Iya. Nah 1 juta orang itu berapa orang? Oke. Berobat
ke klinik itu berapa orang? 1 juta itu paling berapa? 20%. Ya. Gitu kan? 200.000 orang. Nah, yang masuk rumah sakit berapa persen? Bawah lagi. Dari 200.000 orang yang masuk, yang berawat yang ke klinik, mungkin di bawah 10% masuk rumah dirawat. Dari yang dirawat itu berapa yang operasi? Kecil lagi. Berarti nggak nutup sebenarnya, Bang ya? Jadi dengan cara seperti itu ada subsidi. Orang yang tidak sakit mensubsidi orang yang sakit. Betul. Makanya konsep asuransi itu adalah gotong royong. Betul. Bukan malahan masa rugi, Bang. Jadi saya tidak pernah sakit kok. Siapa yang tahu hari ini sakit siapa? Iya. Hari ini kita sehat-sehat, tahu besok operasi jantung. Iya. Siapa yang ngambilnya? sekali pasang cincin. Nah, cukup duit itu 10 tahun tuh. Iya. Nah, makanya kita tidak tahu kan. Makanya ditalangin lah, ditalangin semuanya. Sakit nggak sakit bayar. Iya. Karena konsepnya seperti itu. Yang tidak sakit membiayai yang sakit. Iya kan? Iya. Konsepnya asuransi. Konsepnya itu adalah gotong royong. Betul. Jadi hak pasien di rumah sakit BPJS sama dengan yang lain. Tidak ada beda sama sekali. Nah, isu-isu terkait dengan PBI yang dihapuskan itu memang dilematis. Saya rasa benar dilematis. Karena seperti dilaporkan juga banyak masyarakat yang seharusnya tidak berhak untuk PBI sekarang pakai PBI. Banyak itu kasus laporan. Banyak seperti itu. Nah, kan tadi saya jelaskan tadi 35.000 kali 4 140.000 kan. 140.000 per bulan. Kalau misalnya anaknya 2, suami istri. Nah, sekarang tidak sanggup bayar segitu. Sementara beli rokok bisa. Beli pulsa bisa. Nah, kan tidak mungkin lah gitu kan. Harusnya itu bisa. Jadi pemerintah mulai selektif pada kelompok-kelompok tertentu saja yang memang ditalangi. Kelompok-kelompok yang menengah itu semuanya dengan bayar sendiri. Tapi dengan tarif yang lebih murah. Kan itu yang dirancang oleh pemerintah. Berarti memang cukup kompleks kalau kita bicara kesehatan. Kalau kita bicara sangat kompleks, saya pikir itu menarik dan komplit sekali. Belum lagi tentang orang pegawai Kemensos yang turun ke lapangan mengaudit masyarakat kita. Ya itu. Wah, ini menurut saya kompleks sekali. Di mana kita itu begitu. Kita tidak malu menerima yang bukan hak kita. Karena kita dekat dengan wali negari, dekat dengan tokoh masyarakat, kita dapat BPJS gratis. Iya, karena ini grassroots masyarakat itu, wah kita trust isu mana bang? Di tengah masyarakat itu bang, waktu hidup di tengah trust isu, tidak percaya ke wali negari, tidak percaya ke tugas Tiko, tidak percaya ke Mari. Itu pengaruh media sosial. Salah satu dampak media sosial itu masyarakat itu labil. Ya kan, dan itu jadi gini, media sosial yang dicampur dengan tingkat pendidikan yang tidak bagus ya, itu akan berakibat kepada masyarakat yang labil ya, dan dia tidak gampang percaya, dia sifatnya memberontak gitu, susah untuk diberikan, mudah untuk dihasut Kalau ada orang mengatakan maling itu benar dan dia juga maling, dia setuju tuh. Iya. Bahasa ekstrimnya gitu. Dia tidak setuju dengan COVID. Tahu ada orang ngomong bahwa COVID itu udah ada tuh. Setuju tuh. Nah, kita yang ahli ngomong bahwa COVID itu ada, berbahaya. Dia tidak percaya kita. Sama seperti saya jelaskan mengenai vaksinasi ya. Vaksinasi itu nggak ada masalah apa-apa. Vaksinasi itu. Jangan dibilang chip bang. Itu dimasukkan chip. Iya. Itu yang menjelaskan itu tidak ngerti, saya bilang. Orang tidak bisa, orang nyalakan kita. Kami malah tidak percaya ke bapaknya. Iya. Bapak ini agen-agen pemerintah nih. Gitu. Iya. Jadi konsep itu yang memang harus kita mulai dari bawah. Betul. Dari mulai SD itu. Anak itu diberikan pemahaman. Ya, kenapa kalian pakai imunisasi? Iya. Ya kan? Gimana gitu. Dari awal itu diberikan. Siap. Jadi di awal itu kalau saya bilang ya dari mulai TK, SD itu nggak perlu membaca diajarkan dulu. Tapi etika, moral, sikap, perbuatan itu yang diajarkan dulu. SD itu ya. Jadi SD dari TK itu diajarkan dulu. Iya. Jadi karena itu ya pasti yang paling gampang mau memberikan pengertian ke dia.
Ya kan, diajarkan dia. Kalau Anda mau mencari pendapat orang, tarik orang yang memang ahlinya di situ. Iya. Iya Meletakkan orang pada tempatnya lah. Iya. Nah, jangan kita membuat kesimpulan sendiri dari yang bukan. Lihat dulu latar belakangnya, lihat rekornya, lihat pengalamannya. Jadi kita jangan gampang mendengar. Nah gitu. Nah anak-anak itu diajarkan. Dari bawah. Dari TK, SD. Nah, gitu. cobalah kita lihat hari ini. Nyontek kita masih banyak. Ya kan? Kita itu antara jujur dan tidak jujur. Ya, karena itu tadi kan. Padahal kita itu rata-rata orang agama semua. Tapi tidak cocok gitu saya bilang. Bang Ece, Bang belakang itu Bang, munafik saya sih rasa di belakang layar tadi gitu. Tapi itu susah kita ngomong. Dan kita tidak mau menerima realita. Realita susah. Susah mengalami perubahan. Saya pengalaman sekali itu. Susah kita bicara kebenaran. Iya. Ya, di tengah masyarakat yang memang susah juga nangkapnya. Iya. Oke, kayaknya kita perlu bikin episode-episode berikutnya nih Bang. Kita bahas realita-realita yang terjadi di lapangan seperti apa. Karena setelah habis catat tadi Bang, kita ngobrol tentang industri kesehatan itu banyak sekali Bang sektornya. BPJS, rumah sakit, pemerintah, itu baru stakeholder ya. Dokter-dokternya, nakes-nakesnya. Belum lagi kita bicara sistem, bicara regulasi. Wah, ini kayaknya bakal ada the next episode Bang. Ya, saya tertarik gitu ya. Dan tujuan kita sebenarnya adalah bagaimana kita memberikan edukasi bagi masyarakat. Betul. Saya melihat masalah-masalah sosial, kesehatan, pendidikan. Itu kan hal yang krusial. Betul. Ya kan? Itu hal yang sangat krusial dan itu tidak tergarap dengan baik, tidak terinformasikan dengan baik. Nah, informasi-informasi yang kurang inilah yang menimbulkan bermacam-macam pendapat di masyarakat. Itu. Jadi prosesnya itu yang harus kita perbaiki. Siap. Jadi harapan kita seperti ini. Jadi pertemuan seperti ini akan mendorong kita bagaimana caranya kita bisa memberikan edukasi. Mensosialisasikan ternyata banyak loh kesalahpahaman di tengah masyarakat kita. Informasi-informasi yang disinformasi ke bawah gitu ya. Sesederhana tentang influenza tadi gitu Bang ya. Oke. Gitu. Ya. Siap, terima kasih banyak Bang Nani yang udah memberikan kita ruang waktu gitu ya untuk diskusi. Next kita bakal diskusi di belakang layar, kita kayak bakal banyak beberapa hal yang bisa kita kerja samakan Bang. Saya berpikiran begitu ya, untuk ke depan kita bisa banyak hal lagi, sehingga banyak hal yang bisa kita informasikan ke masyarakat. Saya pikiran begitu. Siap. Oke. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak. Yep.